إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terutama nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat ini maka manusia dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Tidak semua manusia yang Allah ciptakan di dunia ini mendapatkan nikmat iman dan Islam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita merenung sejenak kaum muslimin. Kita renungkan betapa nikmat Allah yang begitu besar ini yang Allah berikan hanya kepada kita yang hadir di tempat ini. Yang Allah jadikan kita beriman kepada Allah. Yang Allah jadikan kita muslim, mukmin. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang luar biasa ini. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan berbagai macam redaksi yang dapat kita sebutkan untuk berselawat kepada beliau. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-152 Allah menyatakan dalam firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka senantiasalah kalian semua mengingat aku. Niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian terhadap nikmatku dan janganlah kalian berbuat kufur. Di ayat yang agung dan mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita kaum muslimin, hendaklah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perjalanan kehidupan kita, apapun keadaan kita, kita dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu. Dan begitu hebatnya mengingat Allah ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dapat menyimpulkan 5 poin penting, walaupun begitu banyak poin. Yang tidak mungkin pada sidang khutbah Jumat ini kita menjelaskan begitu banyak keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada kesempatan yang berbahagia ada
beberapa poin yang perlu kita sampaikan, hikmah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab kita berzikir kepada Allah, Allah senantiasa menjadikan hati kita tenang dan tenteram. Sesibuk apapun, sesedih apapun, gundah gulana, apapun namanya istilah orang sekarang, kecewa, resah, putus asa, apapun namanya yang disebutkan manusia dalam hatinya, yang terasa ketika dia mengalami satu cobaan, musibah, rintangan, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berzikir kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, kata Allah, ketahuilah, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah itulah yang menenteramkan hati-hati. Kalau sekiranya kita terbiasa dengan perkara selain berzikir, kemudian itu menenangkan hati kita, itu sifatnya temporer. Sifatnya hanya sekilas. Sifatnya hanya sejenak. Sifatnya hanya sementara. Mungkin orang senang dengan menenangkan hatinya berrekreasi. Mungkin orang senang dengan kumpul-kumpul. Mungkin orang senang dengan berbagai macam keadaan untuk menenangkan hati. Tapi ingat, itu sifatnya sementara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan cara mengingatnya, Allah jadikan hati-hati manusia menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan cara berzikir kepada Allah, hati-hati kalian akan tenang. Ini diantara hikmah yang pertama apabila kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah yang besar yang dapat dipetik dikarenakan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah zikir membukakan pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan zikir menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-35, "Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan orang laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan para wanita yang selalu berzikir kepada Allah, Allah siapkan bagi mereka ampunan. Allah jadikan zikir itu menjadikan ampunan untuknya. Dapat kita bayangkan, kita berzikir kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan untuk kita. Bahkan tidak sekedar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala saja, bahkan Allah menyebutkan wa'adda lahum ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang laki-laki yang berzikir tadi, wanita-wanita yang berzikir tadi, dengan pahala yang melimpah, pahala yang besar. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin ketiga. Zikir dapat mengusir syaitan dan menundukkan syaitan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan yang ketika itu ingin menggodanya, ingin merasukinya,
Maka dijadikan zikir itu sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai tembok yang menghalangi syaitan masuk ke dalam tubuhnya. Maka ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, mengingat Allah, ketika itu syaitan tidak mampu untuk mengusik orang beriman tadi yang berzikir. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Abbas, syaitan akan terdiam, terduduk, bahkan akan terkungkung dalam posisinya, tidak bisa bergerak dengan zikir kepada Allah. Ini keutamaan yang luar biasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi di hadapan kita kaum muslimin tatkala kita ingin melakukan perbuatan maksiat, pelanggaran di sisi Allah, baik terang-terangan, baik yang tersembunyi, ingat berzikir kepada Allah. Ketika syaitan ingin masuk, menghasut kita, mengajak kita untuk melakukan maksiat, berzikir kepada Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat terus. Sebanyak-banyak yang bisa kita ingat. Kita berzikir kepada Allah. Maka itulah di antara perlawanan zikir dengan syaitan, hingga Allah menjadikan syaitan itu kalah dengan zikir yang kita lakukan. Karena ini bisa saja terjadi pada kehidupan kita. Pertentangan di antara dihadapkan dengan perbuatan maksiat, sementara kita ingin menolaknya. Bagaimana cara menolaknya? Berzikir kepada Allah. Dilawan terus sehingga zikir itu akan mengalahkan syaitan yang akan memasuki diri kita. Begitu hebat, begitu besar keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimani wa rahmakumullah. Lalu bagaimana keadaan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling dari zikir Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan zikir, menihilkan zikir, tidak mengindahkan zikir, bahkan tidak mau berzikir, nuqayyid lahu syaitan, akan kami ikat syaitan kepada orang tadi. Ini perkara yang luar biasa ini. Akan kami ikat kepada orang yang tidak mau berzikir kepada Allah. Fahuwa lahu qarin. Maka syaitan itu menjadi teman karibnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaik-baik zikir adalah salat. Ingat, salat juga dikatakan sebagai zikir. Maka orang yang enggak salat sudah dikawani syaitan, sudah diikat dirinya dengan syaitan. Ini perkara yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah, "Wa idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Apabila engkau diseru pada hari Jumat untuk melaksanakan kewajiban, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah zikir kepada Allah. Zikir di sini maksudnya apa? Salat Jumat. Kalau sudah dipanggil salat Jumat langsung. Maka sebaik-baik zikir adalah salat. Maka orang yang enggak mau salat ini luar biasa. Kalau kita saat ini berkata dan kita melihat ada orang kesurupan di sana, kita bilang, oh dia sudah kerasukan jin. Kita lihat ada orang yang jingkrak-jingkrak, kerasukan, yang ngomel-ngomel sendiri, padahal pada hakikatnya dia orang sadar, orang baik yang kita ketahui keadaannya. Tapi ingat, Allah sendiri menyatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang berpaling berzikir kepada Ar-Rahman, sebagaimana kita ucapkan tadi, salat perkara zikir yang paling utama. Nuqayyid lahu syaitan, kami ikat syaitan kepada orang tadi. Fahuwa lahu qarin, dan dijadikan syaitan itu teman karibnya. Jadi pada hakikatnya kalau ada orang yang enggak mau salat, pada hakikatnya dia sudah kerasukan syaitan. Tanpa disadari, walaupun enggak jingkrak-jingkrak sebagaimana orang yang kerasukan syaitan yang masuk keadaannya. Maka berhati-hati kaum muslimin.
Ini perkara yang banyak kita tidak menyadarinya. Orang yang sudah diikat dengan syaitan dan dijadikan syaitan itu teman karibnya, ini perkara yang berat untuk melepaskan diri dari perkara ini. Dan ingat, tipu daya syaitan bagi orang yang tidak mau melaksanakan salat, terutama salat fardu. Saya katakan salat fardu. Kita tidak berkata dengan salat tahajud. Kita tidak mengucapkan dengan salat duha dan lain segala macam bentuk salat sunnah nawafil lainnya. Ada lagi salat tasbih yang berbondong-bondong, jemaah, satu mobil, satu angkot, masuk dalam satu masjid. Kita tidak berkata dengan salat nawafil, salat sunnah. Kita berkata dengan salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka senantiasa kita berzikir kepada Allah dengan cara melaksanakan salat 5 waktu. Ini zikir yang paling utama dan ini jangan sempat terlepas pada diri kita. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keempat, terhindar dan dijauhi Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Sifat munafik, zahirnya Islam tapi hatinya kufur. Walaupun sabda Nabi mengatakan ayatul munafiqina thalath, idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata bohong, jika berjanji ingkar, jika dipercaya berkhianat. 3 keadaan ini adalah ciri-ciri orang munafik. Tapi ingat, bukan berarti kalau ada orang bohong kita bilang dia munafik sebenarnya, tidak. Ada munafik yang dihakikatkan sebagai munafikul haqiq. Munafik yang sebenarnya apa itu? Munafikul li'tiqad, munafik dalam keyakinan. Mungkin saja dia suka bohong, tapi keyakinannya memang lurus. Bisa jadi kalau janji ingkar, tapi keyakinannya lurus. Boleh jadi dipercaya oleh rakyat tapi berkhianat, tapi keyakinannya lurus. Boleh jadi. Yang dimaksud munafik sebenarnya adalah munafik hakiki, munafik dalam keyakinan. Menyatakan dirinya muslim padahal tidak beriman. Ini beratnya munafik hakiki. Namun menjadi perhatian penting kaum muslimin. 3 ciri-ciri atau tanda-tanda munafik ini. Apabila langgeng, apabila senantiasa dilakukan oleh seorang mukmin, orang yang mengaku dirinya beriman, akan terjerumus kepada kemunafikan yang sebenarnya. Maka hati-hati. 3 ciri tadi. Idza haddatsa kadzab, apabila berbicara bohong. Idza wa'ada akhlaf, apabila janji ingkar. Wa idza tumina khan, apabila dipercaya khianat. Kalau 3 keadaan ini terus menerus dia lakukan, akan terjerumus ke dalam sifat munafik yang sebenarnya. Maka hati-hati. Maka orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, akan terhindar dari sifat munafik. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima. Zikir adalah amalan yang sangat ringan, mudah, namun mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaklah senantiasa kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah dengan berbagai macam zikir yang pernah kita ketahui. Karena berzikir kepada Allah sebagaimana Allah menyatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Pada hakikatnya orang yang berzikir adalah orang yang ingat Allah kepadanya. Tatkala kita berzikir, Allah ingat, ini si fulan ini. Berzikir, ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan. Begitulah keadaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan di antara keutamaan berzikir kepada Allah, sebagaimana banyaknya lafaz zikir, di antaranya kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan hanya milik Allah. Tiada daya dan kekuatan hanya milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Artinya apa? Semua kita sandarkan kepada Allah. Kekuatan, kemampuan, daya upaya kita tidak ada sama sekali. Allah lah yang berkuasa. Maka pernah terjadi satu keadaan. Seorang anak yang masuk ke dalam kolong jari-jari. Ya. Maka pada hakikatnya kalau seandainya menurut akal sehat, yang ketika itu saya menyaksikan anak tadi masuk sudah, maka kaki pun sudah kelewer lah kata orang Medan begitu ya. Maka diucapkan kepada orang yang ketika itu ingin mencabut kakinya di antara roda, yang anak tadi pun sudah tidak bisa lagi, sehingga wajah pun sudah pucat. Orang tadi berkata, la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Seperti tersihir, kaki anak tadi keluar. Na'udzubillah. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Ini hebatnya kalimat la haula wa la quwata illa billah. Gak ada kemampuan orang untuk menyingkirkan perkara itu selain Allah yang berkuasa ketika itu. Dan banyak perkara-perkara lainnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalimat la haula wa la quwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah. Ucapan la haula wa la quwata illa billah adalah perbendaharaan di antara perbendaharaan surga. Ucapan la haula wa la quwata illa billah adalah aset di antara aset-aset yang ada di surga. Kalau manusia punya aset yang begitu banyak, punya rumah di sana, punya rumah di sini, punya kebun di sana sekian ratus hektar dan segala macam. Tapi kalimat la haula wa la quwata illa billah menjadikan orang ini punya aset di surga. Luar biasa kalimat ini. Kemudian keutamaan lainnya, zikir yang lainnya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat kata Nabi, kalimatani habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Rahman, yang ringan dalam ucapan dan berat dalam timbangan. Dua kalimat, khafifatani ala lisan, habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan. Ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, ya, dan disukai, dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak kalimat ini. Begitu hebatnya sehingga apa? Memenuhi timbangan di yaumil akhir. Kemudian di antara hikmah berzikir kepada Allah di antaranya adalah orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah, dijauhkan darinya bala, musibah, bencana. Dan Allah menjadikan kalimat istighfar ini kalimat yang luar biasa. Kalau kita melihat di sana sini ada bencana, gempa bumi, banjir, musibah, segala macam keadaan terjadi. Tapi dengan istighfar Allah memalingkan bencana tadi, Allah memalingkan musibah tadi dari orang tadi. Dari negeri, dari tempat, di tempat orang yang ada istighfar di situ. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab mereka ketika mereka beristighfar kepada Allah. Ini kalimat yang luar biasa, yang menghindari bencana, menghindari musibah, menghindari perkara yang tidak mungkin terjadi kepada kita, yang terjadi pada tempat lainnya.
Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka tatkala mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita sebagai orang-orang yang disebut Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan sebut-sebut kalian. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kalian dan aku akan sebut-sebut kalian. Ini perkara yang luar biasa ini. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Tentunya bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة آمين قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة